Oke, selamat siang. Kita lanjutkan praktikum kita. Hari ini kita akan melihat berbagai macam sifat fungsional dari lemak serta kita menguji tentang kerusakan dari lemak atau minyak. Ada dua macam praktikum yang akan kita lakukan di siang hari ini. Yang pertama adalah tentang kita akan menguji beberapa titik lebur dari lemak. Di hadapan saya sudah ada minyak padat, sudah ada mentega putih, serta sudah ada juga margarin. Ya. Di praktikum berikutnya kita akan melihat mengenai kerusakan lemak menggunakan titik didih dan titik asap. Ada beberapa minyak yang sudah tersedia di depan kita, yaitu adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kedelai. Kita akan coba simak satu persatu. Saya sudah mencoba untuk menyalakan kompor listrik, dan di tangan saya juga ada termometer khusus untuk minyak yang bisa sampai 300 derajat Celcius. Ya. Kita akan coba mengecek satu persatu. Yang pertama, kita akan meletakkan satu persatu minyak. Yang pertama adalah kita coba margarin. Kita margarin, cawan petri kita isi margarin. Kita hitung menitnya. Ini jam 2.07. Kita panaskan margarin, kita sambil hitung waktunya. Ini tadi saya cek di jam saya, jam 2.07. Kita sambil melihat dan mengamati margarin yang saya panaskan dengan skala di kompor listrik itu yang paling rendah. Nah, kita lihat nih, di sini sudah mulai mencair pada menit ke 8. Jadi dalam 1 menit sudah mencair. Kita coba cek suhunya. Dalam suhu 47, nah, di sini sudah mulai mencair. Sambil kita ikuti terus, dia mulai mendidih, tetapi tidak semuanya atau belum semuanya menjadi cair. Dia sudah mulai. Turun. Ini di dalam tubuh kamar. Bentuknya tadi padat ya, seperti margarin pada umumnya. Ketika terkena panas sudah mulai mendidih. Saya harus menjaga jarak dengan baik. Ya, oke. Sudah 70 derajat. Ini sudah kita matikan kompor. Di dalam 70 derajat, 78 naik terus, 88 kita ambil penjepit untuk cawakannya, kita angkat. Kita letakkan ke atas biar tidak. Nah, ini sudah mulai mencair. Kita simak lihat suhunya. Nanti paling tinggi 88, sekitar 88. Oke, semakin turun. Sudah saya angkat dari
kita akan lanjutkan dengan lemak berikutnya, yaitu adalah mentega putih. Kita cek mentega putih. Kita taruh cawan Petri dengan mentega putih di atas kompor listrik. Kita nyalakan pada suhu skala dengan suhu paling rendah, angka 1. Langsung mencair dia. Kita simak di dalam menit 2.11 sudah mulai dipanaskan, dia sudah mulai mencair. Kita simak suhunya. derajat mulai mencair, sangat cepat mencairnya. Ya, menit ke suhu 81, semuanya telah menjadi cair. 89. Kita matikan kompor, kita akan kembali. Cepat sekali ketika cair. Jadi ya, dalam kita catat ya, mulai mencair itu 40 derajat dan sepenuhnya mencair 81 derajat. Jadi kalau yang margarin itu sekitar 40-an sampai dia tadi 88 derajat, itu sudah mencair semuanya. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk minyak padat. Ya, ini adalah lemak berikutnya, ini adalah minyak padat. Kita lakukan hal yang sama. Kita panaskan di skala nomor 1. Ini mulai mencair. Kita cek suhunya. Minyak padat mulai mencair pada suhu 42,5. 42,5. Dia terus mencair. Kita sambil letakkan termometer minyak. Di suhu 78,9 kita matikan. Sepenuhnya minyak padat telah menjadi dalam bentuk cair. 79 derajat Celcius, dia sudah mulai berubah menjadi cair. Tadi 44 derajat mulai mencair dan sepenuhnya mencair pada 79 derajat. Ya, tadi ada 3 bentuk lemak di dalam suhu ruang. Ya, di dalam suhu ruang ini berwujud padat sebesar 20 gram. Ya, sepenuhnya menjadi cair pada suhu yang tadi sudah kita simak satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang kita mengamati titik didih dengan titik asap. Ya, titik didih dan titik asap dari beberapa minyak yang juga sudah sedia di hadapan kita. Ada minyak sawit, ya, minyak goreng yang teman-teman tentu punya di rumah masing-masing sebanyak 20 ml. Ada juga minyak kelapa, ya, minyak barco 20 ml. Ada minyak jagung, ya, minyak jagung juga 20 ml. Dan
Yang keempat adalah minyak kedelai. Kita akan coba cek satu persatu untuk mengamati di suhu berapa ya, masing-masing minyak ini nanti akan mulai mendidih dan mulai muncul asapnya ya. Teman-teman ketika melihat nanti menggunakan sampai mendidih itu akan suhunya tinggi, jadi memang menggunakan termometer khusus ya, yang bisa sampai 300 derajat. Ini termometer khusus untuk minyak. Saya coba singkirkan dulu ini agar kita mengaku dengan penjepit ya, karena ini cukup panas. Kita akan simak satu persatu teman-teman. Kita akan mencatat suhunya. Saya siapkan kertas untuk mencatat suhu. Untuk yang pertama kita akan mengecek minyak sawit ya. Beker gelas dengan posisi minyak sawit sebanyak 20 ml ya. Kita akan panaskan dengan api dengan skala yang paling satu. Kita sambil cek. Ini kita cek dulu suhu ruangnya 31 derajat ya, ininya masih belum dipanaskan. Kita akan melihat, kita catat dulu 31 derajat Celcius. Kita sambil mengamati ya, kita tunggu beberapa waktu sampai dia mulai mendidih. Nanti kita cek di suhu berapa minyak sawit ini mulai mendidih. Berbeda dengan minyak padat tadi. Minyak padat tadi yang seperti margarin, seperti mentega, minyak goreng padat gitu. Ketika dipanaskan dia sudah langsung berubah dengan menjadi cair, dan khususnya tadi margarin ya. Margarin tadi langsung mulai mendidih. Beda dengan mereka, ini minyak ini yang di dalam suhu ruangan berwujud cair seperti ini, dia masih menunggu waktu untuk dapat mendidih. Kita coba cek. Ini belum mendidih, kita cek suhunya berapa ya. Kita tambah panasnya. Ya, sudah 53, 56, terus mulai naik terus. 60, kita ambil dulu termometernya. Kita perlu mencatat satu persatu teman-teman. Tadi minyak sawit ini mulai dipanaskan itu pada suhu 31. Kita akan cek sampai dia mulai nampak ada mendidih. Kita tahu kalau air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Kita coba cek apakah minyak ini akan mendidih pada suhu 100 atau justru lebih.
Kita sambil menunggu. Kalau kita amati ya, di sini kalau teman-teman memperhatikan dengan di sini ya, sudah mulai ada pergerakan di dalam minyak itu. Kita coba cek, ini belum mendidih, belum nampak mendidih. Tapi coba kita cek suhunya berapa ya sekarang. Masih naik terus nih. 90 masih belum mendidih teman-teman, masih belum mendidih. 98 ya, masih belum mendidih. 108 112 masih naik terus. Ini belum mendidih. 116. Kita ambil dulu termometernya. Kita bisa melihat bahwa sampai di suhu lebih dari 100 dia masih belum mendidih. Belum mendidih. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau di rumah memasak menggunakan minyak sawit ya, untuk menggoreng sesuatu misalnya, kadang kita menunggu sampai dia mendidih ya. Nah, itu ternyata suhunya lebih dari 100 teman-teman. Ini kita coba cek lagi, belum mendidih. Kita coba cek berapa ya suhunya. Sudah 130, masih belum mendidih. 147, 158, 166, 172, belum mendidih teman-teman. Kita perhatikan di sini. 166, 175, 183, terus naik 189. Kita cek lagi. 194. Ini di sini teman-teman kita bisa melihat dia belum mendidih, tetapi sudah muncul asap. Kita perlu cek dengan hati-hati. Ketika mengukur suhu, kita berusaha tidak menyentuh bagian dasar.
Ini agar memang yang kita cek adalah suhu dari minyak tersebut. 184, 192, 200, 206 itu masih naik terus, padahal kompornya sudah saya matikan. 206, 205, ini sudah mulai turun. 204, 215 ini masih berusaha naik terus ya. 221, ini termometernya masih menunjukkan tanda-tanda peningkatan suhu. Saya akan ambil dari kompor ini untuk kita letakkan di sini. Kita coba cek. Suhunya ya terus menerusnya. Di tertinggi 221 ya. Masih bertahan di 205. Sudah saya angkat dari kompor, coba saya miringkan jadi biar lebih banyak permukaan dari termometer yang akan terkena minyak. 203. Jadi suhu paling tinggi mulai muncul asap ada di 200 derajat, sekitar 200 derajat. Tapi paling tinggi suhu yang tercatat adalah 221. Ini mulai turun terus, 200, 198, mulai turun terus sehingga memang suhunya sudah turun jauh. Ini kita bisa singkirkan sebentar. Minyak kelapa sawit, suhu paling tinggi tadi terkena sampai di 221 derajat. Kita akan lanjutkan untuk minyak yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk minyak berikutnya yaitu minyak kelapa. Ya, minyak kelapa ini kita coba cek dulu suhunya di dalam suhu ruang ini. Ya, sebelum kita letakkan di atas kompor listrik, kita coba untuk hitung suhu minyak kelapa. Ini berapa ya kira-kira? Kita coba cek dulu. Tadi ketika kita gunakan termometer untuk mengukur minyak sawit yang panas, itu jangan langsung dimasukkan ke dalam minyak kelapa ini. Kita tunggu termometernya agak dingin, ya, agar lebih objektif di dalam mengukur suhu minyak yang lain. Nah, ini di sini terlihat suhunya adalah
31,7, 31,5, jadi masih menyesuaikan dulu tadi. 31,1. Kita lihat konstannya di 31,2. Nah, kita catat ya, 31,2. Itu adalah suhu dari minyak kelapa sebelum dipanaskan. Kita coba panaskan ya teman-teman, minyak kelapa. Kita mulai panaskan minyak kelapa. Kita amati. 31,2 derajat. Hampir mirip dengan minyak sawit tadi yang kita mulai panaskan pada suhu 31 derajat. Kita amati. Sudah mulai menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada cairan minyak ini. Kita coba cek suhunya berapa. Nah, kita lihat, kita masukkan termometer tidak sampai dasar gelas beker ya. Suhunya sudah mulai di sini tercatat 56, 60, itu naik terus nih. 63, 66. Sudah masuk 80 derajat. Belum nampak adanya gelembung sedikit. Mulai naik terus.
sedikit suhunya. Sembilan puluh empat. Sembilan puluh tujuh. Ya, naik terus suhunya. Ini betul-betul harus membutuhkan kesabaran karena memang menunggu suhunya perlahan-lahan dia mulai naik. Dia sudah menyentuh 99. Satu skala panasnya lagi. Tujuh. Ya. Belum nampak, kita matikan dulu termometernya. Belum nampak adanya perubahan, muncul asapnya ini belum terlihat pada suhu sekitar 107 derajat. Kita coba sambil tunggu sebentar. Sudah mulai muncul di minyak tersebut, sudah mulai agak mendidih sedikit sekali, sudah mulai mendidih. Kita coba cek suhunya berapa ya teman-teman. Ambil sebentar teman-teman untuk dapat mengukur agar lebih objektif. Ya, kita matikan kompor. Ini sudah mulai mendidih. Kita coba cek suhunya konstan di kisaran berapa ya? Kita coba cek 115, 126 ya, terus menerus naik ya teman-teman. 134. Coba kita cek, masih bisa naik.
41, 141. Sudah. Jadi paling tinggi 141. Paling tinggi. Coba kita cek apakah suhunya masih bisa naik atau cenderung turun. Kalau sudah cenderung turun, maka kita catat 141 ya. 100 turun, 139 kita turun. Oke. 141 teman-teman. Ini suhunya sudah mulai turun terus. Nah, kita lanjutkan untuk dapat dipanaskan kembali. Coba kita juga sambil cek mulai terbentuk asapnya itu suhu berapa. Jadi 141 ya. Mulai muncul seperti buih kecil ya. Ketika ya tanda-tanda seperti mau mendidih gitu. 141. Kita akan coba untuk panaskan kembali. Kita tingkatkan suhunya. Kita amati sampai kita melihat ada asap ya, terbentuk asap. Kita coba lihat. Tadi kalau di minyak yang pertama, minyak sawit itu mulai terbentuk asap itu sekitar 200 derajat. Mulai terbentuk asap. Jadi mendidihnya minyak itu kalau kita amati itu tidak seperti air yang mendidih keluar gelembung-gelembungnya itu tidak. Tetapi kita bisa amati bahwa di dalam minyaknya itu ada pergerakan-pergerakannya. Minyaknya itu di dalamnya itu terlihat betul itu dia bergerak. Itulah kita bisa amati tadi di suhu sekitar 141 dia sudah bergerak. Sekarang sudah mulai bergerak hebat nih. Tetapi tidak seperti air yang mendidih, tidak mendidih sampai keluar gelembungnya itu tidak. Bahkan tadi di minyak sawit sampai 100 sampai 220 itu tidak keluar buih-buih itu tidak, tetapi memang langsung keluar asap. Asapnya belum begitu kelihatan ya. Kita coba cek suhunya berapa. Perlu berhati-hati betul untuk tidak menyentuh di bagian bawah.
151, 163, naik terus. Sudah 170. Angkat dulu sebentar termometernya. Sambil mengamati, belum nampak nih terbentuknya asap ini. Oke, mulai terlihat asap teman-teman. Ya, ketika sudah mulai terlihat asap, kita matikan kompor, kita ambil dengan penjepit, hati-hati, kita angkat, kita coba nyalakan termometer dan kita coba ukur suhunya nih. Sudah mulai terbentuk asap teman-teman. Aroma minyaknya itu sudah tercium betul ini. Kita cek suhunya berapa ya? 160. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk memperhatikan dari minyak jagung ini. Ya, minyak jagung ini masih kita perhatikan peningkatan suhunya. Kita coba cek suhunya sudah berapa ya. Di sini 160. Terus 70. Masih belum terbentuk asapnya sampai di suhu 170. Kita perlu perhatian betul untuk tidak sampai
kita mencelupkan termometer ini. Ya, mulai terbentuk asapnya itu kita ambil ya. Kita matikan dulu kompornya. Kita ambil perlahan. Kita coba cek suhunya berapa teman-teman. Jadi ketika di atas kompor maksimal 173. Ini coba kita cek, kita angkat dari kompor ya. 185. Kita coba cek nanti sampai nanti konstan 190. ,194. Oke, mulai turun 182. Oke, maksimal lagi ya. Masih naik. Oke, sudah turun 194. Kita letakkan, biarkan dia mendingin dengan suhu ruangan 194. Kita catat. Kita punya minyak keempat teman-teman ya, minyak kedelai. Kita asumsikan bahwa suhu awalnya itu sama dengan minyak-minyak yang tadi sekitar 31 derajat. Kita coba cek ya, apakah betul 31 derajat. Kita tunggu agar termometernya ini mulai mendingin, karena memang barusan kita gunakan untuk mengecek suhu 194. Kita masih sangat panas ini saya pegang. Teman-teman, untuk mengecek suhu tinggi seperti di minyak ini tidak bisa menggunakan termometer biasa. Kita akan menggunakan dengan kandungan air raksa atau alkohol. Itu tidak bisa digunakan untuk suhu setinggi ini. Ya, sudah mulai mendingin ya, indikator di termometer minyaknya. Kita coba untuk nyalakan dan cek suhu minyak ini berapa. Minyak kedelai. Menyentuh 31,5. Coba kita turun lagi. Oke, sudah mulai konstan ya teman-teman. 31,2. Kita akan panaskan minyak
kedelai ini di kompor kita nyalakan perlahan dengan skala paling rendah dulu. 31,2. Itu awal suhu ini, kita coba cek. Dia akan mengalami gerakan di dalam minyaknya itu pada suhu berapa. Dan nanti mulai terbentuk titik asap itu pada suhu berapa. Akan coba bandingkan dengan ketika minyak yang sebelumnya sudah kita coba untuk panaskan. Sambil menunggu minyak ini untuk mulai panas ya teman-teman, kita bisa melihat aneka lemak padat tadi yang sudah kita panaskan di cawan Petri ya, yang tadi sudah saya simpan ya teman-teman. Tadi lemak seperti margarin, mentega putih dan minyak goreng padat ya, ketika awalnya di suhu ruang itu bentuknya padat. Kebetulan dipanaskan itu mulai mencair ya, rata-rata pada suhu 80-an tadi ya. Teman-teman simak sebelumnya. Dan sekarang setelah sekitar 1 jam disimpan ya, mereka kembali padat teman-teman, kembali padat, bahkan tidak bisa tumpah ketika cawan Petrinya ini saya balik. Ini adalah mentega putih, tidak bisa tumpah, kembali padat di suhu ruang. Begitu juga dengan minyak padat di suhu ruang, dia ya bentuknya kalau saya pegang ini seperti krim ya, seperti krim lotion krim, sudah padat, tidak bisa minyak padat. Tapi untuk margarin ini masih ya agak-agak cair nih, seperti selai, jadi tidak memadat kembali. Dan tadi sebelum dipanaskan ya minyak padat ini setelah disimpan 1 jam di suhu ruang dia masih ya mulai memadat, tetapi bentuknya seperti selai ya, kalau saya balik cawan Petrinya tentu dia akan tumpah. Saya singkirkan ini untuk teman-teman bisa mengamati pada suhu padat ketika dia sudah mulai mendingin, dia kembali jadi bentuknya memadat di suhu ruang. Kita coba simak kembali teman-teman untuk minyak kedelai. Minyak kedelai ini kalau kita amati, oke, mulai muncul teman-teman. Kita coba ambil minyak kedelainya. Kita matikan dulu kompornya. Kita ambil minyak kedelainya. Kita angkat. Kita coba nyalakan termometer dan kita coba cek ya di sini ya. Ini mulai ada gerakan-gerakan tadi yang mengindikasikan dia sudah mulai mendidih. Pada suhu berapa? Coba cek. 68, 85, ini naik terus nih. 95, kita cek mulai stabilnya di suhu berapa? 102, 107, 108,
109. ,11,7. Nah, ini mulai turun lagi. Oke. Jadi suhu konstan yang sempat tertangkap adalah 111,7. Coba kita lanjutkan untuk dapat dipanaskan untuk mengamati. Kita nyalakan lagi untuk mengamati titik asapnya di sini berapa? 111,7. Ya. Kita sambil amati minyak terakhir kita ini minyak kedelai. Sambil menunggu minyak kedelai ini mulai memunculkan asap, teman-teman silahkan sambil dicatat tadi. Kita ulangi untuk minyak sawit itu ya, mulai kita ukur 31 derajat dan mulai titik asapnya itu pada 200 derajat. Jadi titik tertingginya bahkan sampai 221 tadi. Untuk minyak kelapa dimulai dengan 31,2, mulai ada pergerakan di 141 dan mulai muncul asap di 187. Untuk minyak jagung tadi dimulai di 31,1, mulai ada pergerakan di dalamnya di 122 dan mulai muncul asap ya tipis tadi 194. Dan minyak kedelai ini dimulai di suhu 31,2 dan barusan kita coba cek mulai ada pergerakan di 111,7. Ini kita sambil tunggu keluar asapnya ini tipis gitu ya, mulai di suhu berapa nanti kita akan angkat untuk mengecek. Sedangkan tadi ada minyak padat seperti margarin, mentega dan minyak goreng padat itu ketika dipanaskan itu mulai mencair pada 40 derajat dan untuk margarin cair sepenuhnya pada 88 derajat, mentega putih 81 derajat, minyak goreng padat 79 derajat, sekitar 80-an semuanya. Nanti teman-teman coba analisis apa sih yang mempengaruhi perbedaan angka-angka tadi. Teman-teman bisa bandingkan dengan sumber-sumber literatur ya, untuk mengamati minyak tertentu, lemak tertentu itu memang titik didihnya itu berapa sih berdasarkan literatur, titik asapnya berapa sih berdasarkan literatur, serta titik lebur lemak itu berapa sih menurut literatur. Nah, kita bandingkan dengan apa yang kita amati di siang hari ini. Kita coba bandingkan, serta teman-teman berdasarkan literatur tadi coba untuk analisis kenapa setiap minyak itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang menyebabkan karakteristik itu menjadi berbeda-beda? Hal apa? Komponen apa? Dan kenapa kita harus mempelajari itu? Pentingnya apa? Adakah kaitannya dengan kesehatan? Silakan nanti teman-teman coba untuk mencari dan menganalisis berdasarkan literatur dan pengamatan hari ini. Oke, sudah keluar asap ya, kita matikan kompornya. Kita ambil minyak kedelainya ini, kita coba cek suhunya berapa nih. Sudah mulai keluar asap.
Ini sudah menyentuh 142, 151, naik tinggi sekali nih. 155, 159, masih naik. Kita tunggu suhunya mulai konstan dan turun. Nah, itulah kita catat. 159 masih. Ya, 159,6, 159. Oh, sudah mulai turun. 157. Oke. 159,6, 159,6. Oke, itu tadi adalah suhu yang kita amati mulai muncul asap pada minyak kedelai ini. Jadi kita taruh, kita biarkan dia mendingin sebelum kita memang kembalikan dan cuci bersih. Tadi kita mengamati teman-teman berbagai macam suhu yang tercatat, teramati mulai munculnya titik asap pada berbagai jenis minyak yang kita praktekkan siang hari ini. Silakan teman-teman tadi coba analisis apa yang membedakan perbedaan suhu dari setiap jenis minyak yang dipanaskan. Apa yang menyebabkan itu berbeda? Ya, sambil untuk coba untuk mas-mas. Demikian praktikum hari ini dari saya dan Ibu Purna. Semoga teman-teman bisa memperhatikan dengan baik dan mengambil pelajaran yang bermakna dari hari ini. Silahkan bisa putar ulang nanti videonya untuk dapat mengikuti kembali dari awal. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat siang. 59 masih naik. Kita tunggu suhunya mulai konstan dan turun. Nah, itulah kita catat. 159 masih. Ya, 159,6, 159. Oh, sudah mulai turun. 157. Oke. 159,6, 159,6. Oke, itu tadi adalah suhu yang kita amati mulai muncul asap pada minyak kedelai ini. Jadi kita taruh, kita biarkan dia mendingin sebelum kita memang kembalikan dan cuci bersih. Tadi kita mengamati teman-teman berbagai macam suhu yang tercatat, teramati mulai munculnya titik asap pada berbagai jenis minyak yang kita praktekkan siang hari ini. Silakan teman-teman tadi coba analisis apa yang membedakan perbedaan suhu dari setiap jenis minyak yang dipanaskan. Apa yang menyebabkan itu berbeda? Ya, sambil untuk coba mas-mas. Demikian praktikum hari ini dari saya dan Ibu Purna. Semoga teman-teman bisa memperhatikan dengan baik dan mengambil pelajaran yang bermakna dari hari ini. Silahkan bisa putar ulang nanti videonya untuk dapat mengikuti kembali dari awal. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat siang.